Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia dari Tuhan senantiasa beserta dengan saudara sekalian. Saudara sekalian, mari buka Alkitabmu, dan hari ini saya akan membahas tentang kepemimpinan Samuel. Saya akan fokuskan di dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 24. Saudara buka Alkitabmu di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 24. Saya akan membahas tentang pemimpin yang berintegritas, yaitu Samuel. Samuel adalah seorang pemimpin yang sangat besar peranannya di dalam kepemimpinan ketika dia memimpin umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat luar biasa, dan Samuel adalah seorang nabi, seorang imam, dan juga hakim terakhir yang memimpin umat Tuhan sebelum bangsa itu masuk di dalam masa dipimpin oleh para raja. Nama Samuel artinya adalah Allah mendengar, sesuai dengan nazar ibunya yang memintanya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa ibunya. Samuel berasal dari suku Efraim, tetapi sejak kecil ia dipersiapkan untuk tugas keimaman karena sejak kecil ia tinggal bersama Imam Eli. Samuel adalah seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani yang besar pengaruhnya, bahkan namanya disejajarkan dengan Nabi Musa di dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat yang pertama. Saudara, mari kita perhatikan 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 24. Bagian ini, saudara, adalah kesaksian Samuel sendiri. Saat itu Samuel sudah memasuki masa-masa terakhir kepemimpinannya, karena tongkat estafet kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Saul sebagai raja. Selama ini Samuel telah memimpin mereka dalam segala aspek, baik secara rohani maupun secara politik. Dan sebentar lagi tugasnya selesai, karena Saul akan diangkat menjadi raja untuk menggantikannya. Dia tidak akan ikut campur lagi dalam urusan kehidupan mereka sehari-hari, karena sudah ada raja. Sementara dalam rohani ia masih memimpin mereka. LAI memberikan judul Samuel minta diri dari bangsa itu. Samuel mau pamit karena dia sudah merasa tua dan sekarang sudah ada pengganti yang akan memimpin umat Israel. Di ayat 1 dan ayat 2. Berdasarkan 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25, maka kita mendapati, saudara, bahwa Samuel adalah pemimpin yang berintegritas. Perhatikan, saudara, di ayat yang ketiga sampai dengan ke-13. Samuel adalah pemimpin yang berintegritas. Saudara, apa yang dimaksud dengan integritas? Di dalam kamus Inggris mengartikan integritas sebagai suatu ketulusan hati, kejujuran, dan keutuhan. Kamus Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai kejujuran, mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh
sehingga memiliki kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Samuel adalah pemimpin yang berintegritas. Di dalam Perjanjian Baru ada dua kata yang diterjemahkan sebagai integritas, yaitu aletes, yang artinya adalah jujur, benar, dapat dipercaya, dan aptoria muncul satu kali dalam Perjanjian Baru, artinya adalah kemurnian atau kejujuran. Saudara bisa memperhatikan ayat tersebut, kata-kata tersebut di dalam Matius pasal 22 ayat 16 dan juga Titus pasal 2 ayat 7. Di dalam Perjanjian Lama, integritas diterjemahkan dengan kata dapat dipercaya. Di dalam Nehemia pasal 2 pasal 7 ayat 2. Bersih kelakuannya, Amsal 10 ayat 9, jujur, Amsal 11 ayat 3, 29 ayat 10, dan juga orang yang saleh, Amsal 13 ayat 6. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, John Stott, seorang teolog, juga penulis buku, dia berkata bahwa integritas adalah ciri orang-orang yang terintegrasi secara selaras, yang di dalam dirinya tidak ada dikotomi antara kehidupan pribadi dan kehidupan di muka umum, antara yang disaksikan dan yang diterapkan, antara yang diucapkan dan yang dilakukan. Integritas adalah kesatuan antara apa yang ada di dalam dan apa yang ada di luar, tidak terpecahkan, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, saudara, Stephen Covey, dia pernah berkata integritas adalah keselarasan antara perkataan dan perbuatan, pikiran dan tindakan, tidak menginginkan yang lain kecuali kebaikan bagi orang lain, tanpa keinginan untuk memanipulasi, mengontrol, mengambil keuntungan, dan menipu. Tokoh-tokoh penting mendefinisikan integritas. Lalu kemudian ada seorang lagi penulis buku yang berjudul Bertarung Seperti Harimau, Menang Seperti Champion. Dia mengatakan bahwa integritas adalah nilai, value dari kehidupan manusia. Tanpa integritas, kesuksesan hanyalah sebuah fata morgana, kepentingan pribadi yang tidak bernilai bagi lingkungan dan kemanusiaan. Orang-orang yang berjuang mewujudkan kesuksesan tanpa dikendalikan oleh nilai-nilai integritas akan menjadi para pemangsa yang rakus, curang, munafik, dan tidak mengenal belas kasihan. Integritas adalah tentang siapa diri kita yang sebenarnya, bukan tentang apa yang kita lakukan. Penulis buku ini yang menulis bernama adalah Bapak Darmadi Dharma Wangsa. Dia mengatakan, saudara, bahwa integritas adalah tentang siapa diri kita yang sebenarnya, bukan tentang apa yang kita lakukan. Dan ada seorang lagi, saudara, bernama John Maxwell, berkata bahwa orang yang memiliki integritas tidak punya apapun untuk disembunyikan dan tidak punya apapun untuk ditakuti. Kehidupan mereka seperti buku yang terbuka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Samuel adalah seorang pemimpin yang berintegritas. Integritasnya terlihat dari apa yang dikatakannya sendiri. Perhatikan, saudara, kalimat yang diucapkannya di dalam ayat 3. Di hadapan seluruh bangsa itu, Samuel dengan berani berkata, "Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan
dan di hadapan semua orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Saudara-saudara, ini kalimat yang begitu agung, kalimat yang begitu mulia, kalimat yang begitu bernilai, saudara. Kenapa? Karena seorang Samuel berani berkata di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Allah pada waktu itu. Dia bertanya, siapakah yang saya rugikan? Saudara, ketika saya membaca kalimat-kalimat ini, hati saya bergetar dan penuh kekaguman kepada sosok Samuel ini. Kalimat-kalimat ini, saudara, bukan diucapkan pada satu, dua, atau sekelompok orang, tetapi di hadapan seluruh bangsa itu. Ayat 1, berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel. Saudara-saudara, pertanyaan kita adalah, siapakah yang berani berkata seperti Samuel? Adakah yang berani berkata seperti Samuel pada zaman ini, pada hari ini? Kalimat lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Adalah bicara tentang sifat yang tidak serakah dan menyalahgunakan jabatannya sebagai pemimpin. Samuel bertanya, siapakah yang pernah melihat saya serakah? Siapakah yang pernah melihat saya seorang yang rakus? Dan kalimat berikutnya, siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Adalah bicara tentang cara Samuel memimpin umat yang Tuhan percayakan kepadanya. Kekerasan tidak berarti pukul memukul. Kekerasan bisa berarti memperlakukan secara tidak benar, secara tidak adil, mengancam, merusak nama baik orang lain. Jadi saudara, kekerasan adalah bicara tentang cara memimpin yang merugikan orang lain, atau lebih tepatnya adalah merugikan orang-orang yang dipimpinnya. Di hadapan seluruh bangsa, Samuel bertanya, siapakah yang saya rugikan? Siapakah yang saya rugikan? Lalu kemudian kalimat berikutnya, dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus menutup mata? Adalah kesetiaan Samuel kepada kebenaran. Dia tidak mengorbankan kebenaran demi kepentingan dirinya sendiri. Pada masa itu, saudara, saya percaya bahwa Samuel adalah seorang hamba Tuhan yang sangat populer karena pelayanannya disertai oleh Tuhan, kepemimpinan yang luar biasa, dan rakyat yang dipimpinnya tahu bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dan Samuel adalah seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin yang selalu mengikuti perkataan Tuhan. Karena begitu populer, saudara, maka sangat mudah bagi Samuel untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Namun saudara, Samuel tidak demikian. Dia adalah sosok manusia yang berintegritas, pemimpin yang berintegritas, memegang teguh kebenaran, dan ia tidak takut untuk dibenci oleh orang lain. Integritas Samuel dalam hal ini bisa kita perhatikan ketika ia menegur Saul yang telah melanggar firman Tuhan. Saul adalah seorang raja, tapi ketika ia melanggar titah Tuhan, Samuel tidak segan-segan menegur Saul. Padahal Saul adalah orang yang tidak mau ditegur. Menghadapi orang seperti Saul tentu tidak mudah bagi Samuel.
Saul adalah raja yang sering merasa dirinya benar sekalipun ia sudah salah. Saudara yang pernah mengalami atau menghadapi orang-orang yang merasa dirinya selalu benar, pasti tahu bagaimana rasanya menghadapi orang tersebut. Ketika kita tegur mereka, malah mereka menjadi benci kepada kita. Nah, di hadapan seluruh bangsa itu, Samuel berkata, "Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus menutup mata? Aku akan mengembalikannya padamu." Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hanya orang-orang yang berintegritaslah yang berani mengucapkan kalimat-kalimat seperti di atas. Ingat saudara perkataan John Maxwell tadi, bahwa orang yang berintegritas tidak punya apapun untuk ditakuti. Samuel tidak ada ketakutan demikian, karena dia sangat yakin tentang apa yang dilakukannya selama memimpin umat itu dari muda sampai tua. Samuel tidak hidup di dalam dua dunia yang seringkali kita mainkan. Di dalam dunia rohani, di dalam dunia sekuler, seringkali manusia berperan dan perannya berbeda-beda. Tetapi saudara, Samuel adalah orang yang berintegritas, hidupnya terbuka, dan apa yang dilakukannya tidak ada unsur mementingkan dirinya sendiri. Ketika Samuel bertanya kepada seluruh orang Israel tentang apa yang telah diperbuat dirinya, orang-orang Israel menjawab, "Engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Ayat yang keempat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, integritas Samuel sudah terlihat dan terbentuk sejak dia masih kecil. Sejak kecil dia sudah tinggal bersama dengan Imam Eli. Diperkirakan saudara, usia Samuel waktu diserahkan ke Imam Eli sekitar umur 3-4 tahun. Ini adalah usia yang sangat membutuhkan perhatian khusus. Sementara saudara, di usia yang begini muda, Imam Eli bukanlah imam yang tegas, dan anak-anaknya Imam Eli adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, tetapi orang-orang yang jahat. Alkitab menyebut mereka sebagai orang-orang dursila di dalam 1 Samuel 2 ayat 12. Terhadap kejahatan anak-anaknya, Imam Eli tidak tegas kepada mereka. Nah, saudara, Samuel hidup di tengah-tengah orang yang seperti ini. Luar biasanya adalah bahwa Samuel tidak terpengaruh oleh kelakuan anak-anak Imam Eli. Anak sekecil itu tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, sangat mudah terpengaruh. Tetapi Samuel yang masih kecil justru tumbuh menjadi seorang pribadi yang kuat dan berintegritas. Saudara, semoga kita dipercayakan Tuhan untuk memimpin umatnya, terus belajar memupuk diri kita menjadi pemimpin yang berintegritas. Dan semoga gereja kita dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas. Dan semoga saudara kita menjadi orang tua yang berintegritas dimanapun kita berada. Kita menjadi pemimpin kepala keluarga yang berintegritas seperti Samuel. Saudara-saudara, mari kita belajar. Mari kita memperbaiki hidup kita supaya kita menjadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin
yang tampil utuh, pemimpin yang tampil dengan konsisten, pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang bisa dipegang. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu saat ini yang sudah kami dengar. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur untuk seorang pemimpin yang boleh kami pelajari, yaitu Samuel. Seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang berani berkata karena dia tahu bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Tuhan, kami berdoa, biar kami boleh belajar dari integritas yang dimiliki oleh Samuel. Tuhan, biar kami boleh menjadi pemimpin yang berintegritas, mulai dari keluarga kami, mulai dari komunitas terkecil sampai kepada komunitas besar. Kami berdoa supaya Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, agar kami semua menjadi pemimpin yang berintegritas. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.